Halo semuanya, kali ini kita akan kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya dulu hasil diskusi ataupun diskusi yang kemarin, ada yang tidak terjawab nggak? Alhamdulillah kejawab semua Pak sama pemateri. Dijawab ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya saya mau tanya nih, apa yang membedakan data dan informasi? Coba. Yang kemarin pemakalah siapa? Rahmi terus Dina Pak. Oke, ada nggak sekarang? Dina ya? Dina coba. Dina. Iya, iya Pak. Dina dengar suara saya nggak? Ketika saya tanya harapannya ya dijawab begitu, dan asumsinya ketika sudah masuk di sini, masuk ke ruang ini, teman-teman memang sudah siap untuk kuliah. Sekarang Rahmi belum ada juga ya? Rahmi masih terkendala sinyal Pak. Oke, selain Rahmi deh, pemakalah kemarin. Ada Arni. Sama Aida sama Rizky. Coba Arni dengar suara saya? Iya Pak, dengar. Menurut Arni ataupun pemakalah kemarin nyampein nggak perbedaan antara data dan informasi? Coba jawab ya Pak. Ya. Kemarin tuh nggak dijelasin, cuman yang Arni paham tuh kalau misalnya data tuh kayak kumpulan sebuah fakta ya. Nah, kalau informasi ini hasil dari pengolahan si data yang terus jadi hal penting bagi siapapun yang menerimanya. Gitu sih Pak yang Arni pahami. Oke, yang lainnya selain Arni tadi siapa ya? Aku izin menjawab. Ya, boleh silahkan. Menurut saya Pak ya, agak sama sih Pak sama kayak Arni. Jadi data itu merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Nah, maka dari itu data itu harus diolah terlebih dahulu sehingga menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Nah, sedangkan informasi itu hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi itu juga dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga bisa suatu hasil pengolahan sistem informasi dan komputerisasi. Hanya itu Pak yang bisa saya pahami. Cukup clear ya, cukup jelas, cukup banyak juga penjelasan apa bedanya data dan informasi. Jadi ketika kita berbicara data, simpelnya data itu sebetulnya informasi yang mentah. Kenapa informasi mentah? Karena data tersebut belum diolah. Nah, sementara ketika data itu sudah diolah, maka kemudian data itu menjadi informasi. Selanjutnya informasi menjadi pengetahuan. Adanya informasi tersebut menjadikan sebuah pengetahuan buat kita yang mengetahui informasi tersebut. Makanya ketika ada informasi apapun, kalau yang sudah mengetahui informasi tersebut itu menjadi suatu pengetahuan ataupun dia mengetahui informasi itu. Nah, bagaimana kemudian data itu bisa menjadi informasi? Tentu kan perlu proses, perlu pengolahannya. Dengan cara apa? Ada istilahnya kita harus mengkolektif data dulu atau mengambil data dulu. Setelah data itu terambil, kemudian kita mendisplaykannya ataupun itu menyajikannya. Setelah menyajikan baru kita analisis. Nah, dari hasil analisis ini kemudian menjadi sebuah informasi. Pada intinya juga bahwa ketika kita sebagai mahasiswa yang akan melakukan penelitian, proses ini menjadi penting untuk teman-teman ketahui, karena bisa jadi ada pertanyaan, apa bedanya data informasi ataupun data kamu mana? Apa informasi daripada hasil penelitian kamu? Gimana caranya data ini bisa menjadi informasi? Hal-hal semacam itu bisa dijawab kalau teman-teman clear terkait perbedaan daripada data dan informasi. Nah, data ini kan banyak ya, ada data kuanti, ada data kuali. Intinya berbicara data kualitatif, maka data itu bersifat, ada kata-kata, kan sering pernah dengar kan, kualitatif itu kata-kata ataupun kuantitatif itu angka-angka. Itu penjelasan secara simpelnya begitu. Maka kemudian bagaimana cara mengubah data kualitatif ke data kuantitatif bisa dilakukan dengan cara transformasi data. Seperti ini, misalkan ketika nanti buat kuesioner ya, misalkan ditulis kuesioner itu pandai, kurang pandai, dan tidak pandai. Maka nanti data kuali dengan kata pandai ini perlu ditransformasi dulu atau diubah ke dalam bentuk angka. Dengan angka berapa? Itu terserah peneliti ya, bisa 4, bisa 5, misalkan 3 lah. Karena ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Ketika sudah diubah menjadi angka, ini prosesnya dinamakan transformasi atau mengubah data kuali ke dalam atau menjadi data kuanti. Kalau rasio seperti yang kemarin dijelaskan, rasionya adalah data yang memiliki nilai 0 mutlak ya atau absolut. Maksudnya adalah
ketika data itu memang menyebutkan angkanya 0, berarti memang nggak ada sama sekali. Kalau ini kan masih ada ya. Saya bilang suhu udara 0 derajat misalkan, 0 derajat Celcius. Sebetulnya kan di situ bukan berarti nggak ada suhu kan, di situ ada, cuma suhunya dingin banget. Kalau suhu rata-rata kan 30, 33 ya, suhu rata-rata di kita begitu. Maka ketika menyebutkan berapa suhu di suatu negara atau suatu wilayah, misalkan 0 derajat Celcius, bukan berarti angka 0 ini menunjukkan nggak ada suhu gitu. Ini ada, di situ ada suhu. Berbeda dengan data rasio. Kalau data rasio 0 ini menunjukkan data mutlak ataupun absolut. Misalkan begini, ketika seseorang dagang atau jualan, dia akan mendapatkan penghasilan, berarti kan 0. Artinya 0 ini ya memang tidak ada, termasuk jarak. 0-nya mutlak gitu, nggak ada. Berat badan termasuk, gram termasuk, dan seterusnya. Nanti bisa dicari ya. Kita masuk ke sumber data. Simpelnya ada dua. Kalau berbicara primer, berarti data itu langsung diambil dari sumber datanya. Misalkan gini, ini Arni nih. Arni mau penelitian tentang, udah punya ini nggak rencana penelitian Arni? Belum, Pak. Ada yang udah punya rencana nggak? Biar jadi contoh. Ada Pak, punya saya, tapi punya saya judul kuali kemarin. Apa contohnya? Apa kemampuan penyuluh dalam memanfaatkan media dalam melakukan penyuluhan? Oke, intinya kompetensi penyuluh agama Islam dalam memanfaatkan media ya. Nah, berarti kan subjek penelitiannya kan penyuluh agama Islam ya. Kalau objeknya kan kompetensinya. Kemudian berbicara sumber datanya, kalau menggunakan primer berarti ini ihdan kata. Ihdan tuh harus bertemu dengan penyuluh agama Islam ini, si responden ini. Kalau sumber datanya sekunder, ihdan nggak nanya ke sini, nanyanya kemana? Nyarinya kemana? Cari dari review jurnal atau review artikel di jurnal. Cari di data BPS ada nggak ya, atau hasil penelitian lain dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan data sekunder. Datanya itu diambil bukan langsung ke penyuluh agama Islam, diambilnya dari sumber kedua. Intinya kayak gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan aja ya, nggak usah nunggu saya nanya ya, ataupun jeda. Kemudian kita ke metode pengumpulan data. Tadi kan sumber data ya, udah jelas. Sumber datanya, misalkan punya ihdan itu ke penyuluh agama Islam, di mana tadi? Jakarta ya? Iya, di Jakarta, Pak. Jakarta. Saya mau penelitian di Jakarta Selatan atau mau penelitian tentang kompetensi penyuluh agama Islam di Jakarta Selatan. Secara keseluruhan di Jakarta Selatan tuh misalnya ada 300 penyuluh agama Islam misalnya. Kalau ihdan mau menggunakan sensus berarti 300 orang ini atau populasi ini diambil semua, ditanya semua kan, dikasih kuesioner semua. Itulah metode yang pertama. Jadi metodenya itu metode sensus. Kenapa? Karena sumber data atau responden yang diambil adalah populasi atau keseluruhan anggota dari populasi. Nah, kemudian karena kebanyakan misalnya untuk menghemat waktu, tenaga pikiran, dan lain-lain, maka menggunakan sampling. Sampling ini bisa dikatakan dengan metode survei. Makanya ketika ada apa pendekatan penelitian kamu? Saya pendekatannya kuantitatif, metodenya adalah metode sensus atau survei. Jadi ketika ditanya metodenya apa, bukan metode kuanti ya. Kalau metode itu ya ini pilihannya. Nah, tadi metode, sekarang berbicara teknik pengumpulan data. Dalam kuantitatif, teman-teman tuh cukup yang ini nih. 1, 2, 3. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.